Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heru Mulyono di SPC Media. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara mengikuti tryout gratis dari Bimbel Stanford College. Jadi Stanford College rencananya akan mengadakan tryout gratis se Sumatera Utara ya, yang juga bisa diikuti orang-orang dari luar Sumatera Utara yang mungkin mendapatkan link ya dan bisa mendaftar di kami. Nah, tepatnya kita akan adakan pada tanggal 15 November 2022. Nah, agar bisa mengikuti tryout ini dengan seksama, maka ikuti langkah-langkah yang kami berikan. Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar kamu bisa mendapatkan video-video tutorial dan video-video belajar untuk menuju sekolah kedinasan pada video-video kami berikutnya. Baik, adik-adik sekalian, jadi untuk bisa mengikuti tryout di Stanford College ini, yang pertama sekali tentunya adik-adik harus sudah mendaftar secara online ya di GPOM yang kami share di link maupun di IG SPC kita ya. Nah, jadi ikuti semua form tersebut, isi semua form tersebut, ikuti semua persyaratannya. Kemudian pada hari yang ditentukan ya, nanti linknya kita buat di deskripsi. Klik linknya yaitu pada goldlions.space/bimbel-spc/. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ini ya. Nah, oke. Untuk masuk ke dalam aplikasi ujian ini, maka yang harus adik input adalah nomor ujian. Nomor ujian itu diambil dari nomor handphone yang adik daftarkan pada GForm. Nah, nomor itu akan langsung terdaftar pada sistem kita. Nah, misal ini nomor handphone yang saya daftarkan. Oke. Nah, setelah kita masukkan nomor ujian kita yang merupakan nomor handphone kita sendiri, maka masukkan pin sesi. Nah, pin sesi ini nanti akan kami tampilkan pada bagian akhir dari video. Ya, untuk pin sesi yang ini, nah seperti ini, dia terdiri dari 5 digit ya, yang kita input. Nah, kemudian setelah dimasukkan nomor handphone ini, oke, dimasukkan pin sesi ini, maka adik langsung bisa login. Tapi sebelum itu, saya ingatkan dulu bahwa tryout online dengan menggunakan aplikasi berbasis web ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan gadget yang bermerek Apple, baik itu iPhone, kemudian iPad, kemudian laptop juga yang berlogo Apple, itu juga tidak bisa. Hal ini disebabkan karena OS atau operating system dari Apple ini, yaitu iOS dan Mac, itu tidak mengizinkan ada aplikasi yang mereka tidak kenali atau aplikasi-aplikasi baru ya, untuk bisa diakses di sistem mereka gitu. Nah, hal ini untuk menjaga agar sistem mereka tidak terganggu oleh virus atau gangguan lainnya. Nah, jadi itulah salah satu masalah kenapa tidak bisa menggunakan Apple. Maka kami sarankan gunakan handphone Android atau laptop yang berbasis atau yang ber-OS Windows. Nah, jika menggunakan Apple, maka ketika adik sudah input nomor ini, kemudian adik input pin sesi ini, maka ketika login, masuk ke soal ujian, begitu keluar soal ujiannya, langsung keluar dan selesai. Nilainya 0. Nah, oleh karenanya, kembali saya ulangi, saya sarankan untuk menggunakan Android atau menggunakan Windows ya. Oke. Nah, adapun waktu ujiannya, jadi itu harinya adalah hari Minggu ya, tanggal 15 November 2022. Kemudian waktu ujiannya itu bebas. Ada bisa login kapan saja dari pagi hari tanggal 15 itu sampai terakhir terakhir pada jam 22 malam hari itu terakhir login. Nah, jadi batas loginnya itu di situ. Adik bisa login kapan aja. Pastikan adik login ketika adik benar-benar untuk siap mengikuti tryout, karena begitu adik login, adik nggak akan bisa keluar. Artinya kalau adik keluar, maka tryout tetap berjalan, dan ketika waktunya habis 100 menit, maka akan secara otomatis sistem menutup. Maka berapapun jawabannya, itulah yang akan direkam oleh sistem.
Setiap peserta yang mendaftar hanya bisa melakukan 1 kali ujian atau 1 kali tryout. Jadi ketika adik sudah login, maka tidak akan bisa login untuk yang kedua kalinya. Jadi pastikan kalau adik sudah cocok, udah atur waktunya, misal mau jam 2 siang misalnya atau jam 2 sore. Nah, jam 2 sore login ya, masuk, baru kemudian melakukan ujian. Oke, baik. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi tryout kita ya. Oke. Nah, setelah kita klik akan keluar seperti ini. Oke, maka tinggal pilih apakah batal ujian, misalnya tidak jadi masuk, mau login nanti. Ya, kalau misalnya dibatalkan bisa. Oke, berarti belum jadi login. Nah, baru misalnya oke, kita mau coba login lagi. 08 52 70 87 70 90. Oke, dengan pin sesinya. Kita coba login lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau ujian. Nah, kalau kita sudah masuk mulai ujian, maka tidak bisa keluar lagi. Pastikan kita selesaikan soal baru keluar. Oke. Nah, misalnya mulai ujian. Nah, seperti inilah tampilan ujian kita ya. Ini ada nama, kemudian asal sekolah, kemudian pendidikan, kemudian waktu selesai ya. Jadi di sini ada waktu yang berjalan mundur. Waktu ujian itu totalnya, jadi ini tryout kita ini sama seperti ujian asli ya, soalnya 110 soal. Oke, ini kebetulan ada 1 soal yang kurang yang belum kita input. Nanti pada tryout kalian tuh soalnya pas 110 soal ya, dengan waktu 100 menit. Nah, 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. Nah, ini waktu dihitung mundur, sudah berjalan sekitar 40 detik ya. Nah, terus kita lihat tampilannya. Ini ada instruksinya, ada petunjuknya, kemudian jenis soalnya, kemudian ada nomor soal di sini. Nah, misal nih soal nomor 1, setelah dibaca bla 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 bla, kemudian ada menjawab, maka jawabannya klik di bulat-bulatan ini. Misalnya kita mau jawab B ya, ini saya tidak baca biar cepat ya, atau C misalnya. Nah, kalau kita mau simpan jawaban ini, maka kita klik simpan dan lanjutkan. Jika tidak kita simpan, misal ini setelah kita klik C, kita masuk ke nomor 2, maka soal nomor 1 itu belum terjawab. Jadi kembali kita ke soal nomor 1, ini masih posisi di sini, tapi ini belum terkunci. Artinya ketika sistem menutup atau ketika waktu habis atau ketika adik serahkan submit ya, maka ini akan hilang karena belum disimpan ya. Maka untuk menyimpannya adik tekan simpan dan lanjutkan. Nah, tanda bahwa soal itu sudah dikunci jawabannya adalah berubahnya warna pada nomor ini ya. Nah, terlihat di situ ya, berubah ya. Jadi berubah di situ dari warna merah menjadi warna hijau. Oke. Nah, kita contohkan lagi misalnya nomor 2 ya. Pada soal nomor 2, nah kalau tadi dia lewat lanjutkan secara otomatis dia ke nomor 2. Boleh nggak kita misalnya lompat ke nomor lain daripada urutan? Misal kita mau jawab nomor 8, silakan aja klik nomor 8. Nah, kemudian kita mau jawab misalnya B. Maka setelah kita selesai atau kita mau lewati maka otomatis ke nomor 9. Kalau kita mau kembali, balik lagi ke soal yang terakhir kita masuk. Nah, kalau kita mau simpan jawaban, simpan. Maka setelah kita simpan akan berubah menjadi hijau. Nah, nanti pada akhir ujian adik-adik akan melihat bahwa yang masih merah-merah inilah yang belum terjawab. Nah, inilah pentingnya nanti ketika adik-adik nanti belajar di SPC, itu ada salah satu trik untuk bagaimana menata waktu sehingga 110 soal ini bisa selesai tepat waktu ya. Nah, gunanya warna-warni ini untuk memastikan berapa soal lagi yang tersisa dengan melihat atau mengintip waktu yang tersisa di atas. Oke, nah urutannya ini soal biasanya akan diacak oleh sistem. Jadi nanti soal kita bisa berbeda dengan soal yang ada di sebelah. Nah, soal pertama itu TWK 1 sampai 30. Nah, 1 sampai 30 ini masih TWK. 31 sudah masuk TIU. Ya, ini soal TIU. Jadi misal kita mau lompat langsung ke TIU, nggak ada masalah, boleh saja. Nanti baru jawab soal ini, baru kita balik kemari, bebas terserah. Nah, aplikasi kita ini termasuk cepat ya jalannya. Jadi kita klik pun nggak begitu lama menunggu loading ya.
Oke, nah misalnya ini 36 tuh TIU, karena TIU dimulai dari 30 sampai soal nomor 65. Oke, nah 5 ini masih 64 ya. Ini harusnya 65 karena soalnya kurang 1, ini soal TIU-nya kurang 1, ini belum kami input ya. Nah, jadi di 65 itu terakhir soal TIU. 66 sampai soal 110 itu adalah soal TKP. Ini dia. Oke, jadi kalau kita jawab misalnya C, tidak kita kunci, maka hilang, tidak ada di sini. Berarti belum dijawab. Jadi kalau kita mau balik, kembali, ini kembali ke mana nih? 41, mundur dia satu step ya. Nah, misalnya ini 74, kita jawab B misalnya. Nah, gitu kita mau simpan, kita sudah yakin, maka simpan dan lanjutkan. Jelas berubah warna biru. Nah, jika adik-adik sudah selesai melakukan ujian ya, atau tryout, maka sebentar ya. Maka klik di sini selesai ujian ya, yang paling bawah ada selesai ujian. Nah, gitu adik klik selesai ujian, apakah Anda yakin sudah selesai? Oke. Baik, selesai. Nah, ini tadi contoh ya. Sekarang apakah kita bisa melihat hasil ujian kita, soal yang tadi kita baca dan kita bahas? Nah, jadi adik-adik, setiap peserta yang ikut tryout di bimbel kita ini, baik yang berbayar maupun yang gratis ya, maka apa yang kalian dapatkan? Pertama 110 soal ya, lengkap dengan kunci dan pembahasan yang bisa adik-adik ambil atau adik-adik download, gitu ya. Jadi ini di terakhir ya hasilnya. Jadi misalnya kita mau lihat pembahasan, adik tinggal klik di lihat. Oke. Nah, ini tadi soalnya, kita bisa lihat di sini. Ini soal nomor 1, pembahasannya jawabannya D, ini penjelasannya. Soal nomor 2 jawabannya E, ini penjelasannya. Soal nomor 3 jawabannya A, ya kan? Nah, jadi bahan atau materi dari tryout ini bisa adik ambil. Jadi ini untuk bahan belajar. Nah, jadi kalau di Stanford College 1 tahun itu ada sekitar 16 kali tryout, maka 16 set soal adik dapatkan. 16 kali 110 itu yang jelas hampir 200 soal kurang lebih. Hampir 2000 soal ya. Itu baru dari tryout saja gitu. Oke? Ya, baik adik-adik. Nah, kemudian apalagi sih selain ini yang bisa didapatkan dengan tryout gratis ini? Oke, selain adik mendapatkan set soal ini ya, kita kembali ke tryout tadi, ya ini. Nah, ini ada materi, ada download ya. Nah, ini kami kasih setiap peserta tryout itu 1 buku TWK, 1 buku SKD ya, gratis ya. Memang ini buku ya, buku lama, tapi itu masih bisa digunakan untuk belajar, untuk baca-baca ya. Itu bisa di-download, ambil, silakan gunakan untuk belajar. Oke. Nah, kemudian untuk perankingan, nah untuk perankingan itu yang lakukan adalah admin yang akan ekstrak semua file database hasil ujian seluruh peserta, kemudian baru dicek totalnya, kemudian dicek semuanya, kemudian dicek ulang perankingannya sampai tidak ada kemungkinan kesalahan, baru kemudian hasilnya itu akan kami share di grup yang sudah kita buat. Nah, jadi adik hanya bisa lihat nilai adik secara pribadi apakah lulus atau tidak. Secara perankingan itu tidak bisa dilihat di sistem ini karena perankingan itu yang lakukan adalah admin. Oke. Baik, adik-adik. Jadi harapan kita ya, adik-adik tonton video ini sampai selesai supaya tahu bagaimana cara menjalankan aplikasi ini atau bagaimana cara tryout di aplikasinya SPC ini ya. Baik, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.